Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas atau belajar bersama apa yang disebut dengan dasar kelistrikan. Sebagaimana kita tahu, listrik itu ada dua jenis. Ya, kalau dilihat dari arus atau tegangannya ada dua jenis, yaitu ada listrik DC yang biasa digunakan untuk peralatan elektronika. Kemudian ada listrik AC yang biasa digunakan untuk peralatan-peralatan listrik. Sumber dari listrik DC ini antara lain misalkan dengan adanya reaksi kimia yang kita kenal dengan aki atau baterai juga. Kemudian yang berikut ada generator DC sendiri. Kemudian ada penyerahan dari AC ke DC. Kemudian ada juga yang kita peroleh dari solar cell atau sinar matahari. Inilah yang menjadi sumber-sumber dari tegangan DC atau arus DC. Kemudian ada juga arus AC atau arus bolak-balik yang biasa digunakan untuk peralatan listrik. Sumbernya biasanya generator DC atau bisa juga kita mengubahnya dari DC ke AC dengan menggunakan namanya inverter. Jadi ada generator AC-nya, kemudian bisa juga dari inverter DC ke AC. Inilah dua jenis listrik yang selalu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana generator bisa menghasilkan arus listrik? Sebagaimana kita tahu, dasarnya adalah ada magnet, dua kutub magnet atau dua buah magnet di mana dihubungkan atau diperhadapkan antara kutub utara dari magnet dengan kutub selatan. Antara kedua kutub tersebut akan timbul medan magnet akibat adanya arus medan magnet yang biasa disebut dengan flux. Ketika flux ini di antara atau di dalam medan magnet ini kita lewatkan sebuah pengantar listrik atau pengantar, apalagi diputar atau digerakkan pengantar tersebut, maka di dalam pengantar tersebut akan timbul arus. Akan mengalir arus listrik kalau dihubungkan dengan peralatan luar. Itu dasarnya. Jadi medan magnet di mana di dalamnya dilewatkan atau pengantar dilewatkan dalam sebuah medan magnet. Maka pada pengantar tersebut akan timbul arus listrik. Biasanya orang menggunakan rumus atau hukum tangan kanan. Jadi kalau arah putarannya misalkan ke atas mengikuti ibu jari, maka arah arus listriknya akan mengikuti jari telunjuk, jari telunjuk ini adalah merupakan arah medan magnet atau flux. Maka jari yang lain atau jari tengah akan menimbulkan atau akan menjadi arah arus. Jadi arah arus itu dari depan kita menuju ke belakang kita, kemudian arah putarannya dari bawah ke atas, kemudian arah medan magnetnya dari N atau kutub utara magnet
ke kutub selatan magnet. Inilah dasar untuk memperoleh listrik. Dalam perjalanan biasanya pengantar yang dilewatkan dalam medan magnet itu bisa saja berupa kumparan atau lilitan yang kita kenal dengan lilitan atau kumparan. Kemudian magnetnya bisa saja permanen, bisa juga berupa rotor. Namun yang umum magnet itu permanen, kemudian pengantar itu berupa rotor atau diputar. Maka pada ujung-ujung pengantar tersebut kita bisa sadap arus listrik. Seperti contoh misalnya ada magnet, ya, utaranya di sini, kemudian arah medan magnetnya akan menuju ke selatan. Di antara utara dan selatan ini kita putar pengantar, maka akan timbul arus di dalam pengantar itu sendiri apabila pengantarnya tertutup. Apabila pengantar ini kita buka, kita putus di sini lalu dihubungkan keluar, maka akan terjadi arus listrik, ya, maka akan mengalir arus listrik di dalamnya. Maka arus listrik inilah yang kita biasa gunakan sebagai listrik. Dan akhirnya diproduksi secara besar-besaran menjadi sebuah generator dan sebagainya dan sebagainya. Contoh paling sederhana misalkan ini, ada magnetnya berbentuk seperti ini, magnet utara dan selatan, ya. Lalu di dalamnya diputar kumparan seperti ini hanya satu kumparan. Lalu ujung-ujung kumparannya kita hubungkan dengan cincin atau ring, ya. Ujung yang satunya satu ring, yang satunya yang lainnya adalah ring yang lain, sehingga ini akan membentuk arus bolak-balik atau AC. Inilah dasar pembuatan generator AC. Ya, jadi perbedaannya hanya pada cincin ini. Kalau untuk AC, cincinnya utuh dan terdapat dua cincin dalam rotornya, di ujung rotornya. Cincin yang satu untuk fase, cincin yang satu untuk nolnya. Untuk DC, cincinnya hanya satu, lalu dibelah. Jadi perbedaan antara AC dengan DC hanya perbedaannya pada cincin. Ini untuk AC, dua cincinnya. Ya, dua cincinnya. Kemudian dalam bagaimana dia menimbulkan sinus, ya, tegangan listrik atau arus listrik berbentuk sinus ini, yaitu dari putaran kumparan yang ada di dalam itu. Jadi kumparan itu dipasang atau dililitkan pada sebuah rotor lalu diputar di dalam medan magnet sehingga akan menimbulkan ini. Nah, satu lingkaran itu sudah pasti 36 derajat, ya. 36 derajat, satu kumparan 36 derajat. Maka satu kumparan itu dalam grafik kelistrikannya itu disebut satu siklus. Ya, satu siklus. Ya, kita kenal satu siklus. Dan besarnya tegangan yang ditimbulkan antara kedua kumparan ini, ya, antara kedua ujung kumparan ini adalah disebut dengan puncaknya disebut dengan V maksimum atau V peak. Kemudian dari ujung positif, puncak positif ke puncak negatifnya itu disebut dengan peak to peak, ya, atau dua kali tegangan maksimum. Nah, ini bisa terjadi kalau ini berputar, ya, berputar. Jadi misalkan putaran pertamanya mulai dari 0, ya, dari titik A, diputar ke B, ya, putar ke sini, maka tegangannya dari A ke B. Kemudian diputar lagi ke C, maka dari A ke C, diputar lagi ke D, dan seterusnya, maka dari C ke D, diputar lagi ke E, maka habis setengah lingkaran, maka tegangannya juga setengah lingkaran. Seperti ini, setengah siklus, ya.
yaitu puncak positifnya. Lalu dari E-nya, ya, dari E-nya ke F, ya, dari E ke F, itu sudah negatif, ya. Tapi berputar terus sampai di G, di puncaknya G, ya, kemudian kembali lagi ke A seperti ini. Jadi putaran daripada kumparan itu menunjukkan siklus daripada tegangan AC yang kita ukur menggunakan osiloskop atau yang kita gambarkan menggunakan grafik seperti ini. Jadi kesananya adalah T, ya. Fungsi X-nya adalah T, kemudian fungsi vertikalnya itu merupakan amplitudo atau kuatnya tegangan yang diperoleh dari kumparan ini. Nah, ini penjelasan paling dasar untuk mendapatkan tegangan DC, ya, dengan posisi cincin seperti ini, ya, jadi berputar terus. Kemudian bagaimana kalau DC itu untuk AC tadi? Kalau DC bedanya di cincinnya, dibelah, ya, maka cincin belah. Cincin ini ring kumulatornya dibelah menjadi dua, jadi bukan dua cincin tapi satu cincin lalu dibelah, dihubungkan dengan dihubungkan atau dipisahkan oleh isolator di dalamnya. Jadi satu cincin dibelah, cincin yang satu dihubungkan dengan ujung kumparan yang satu, kemudian ujung yang lainnya dihubungkan dengan cincin yang lain. Ini. Kemudian ada sekat untuk mengambil arus dari cincin tersebut menggunakan sekat. Ya, menggunakan sekat untuk memisahkan kedua-duanya ini, kemudian mengambil arusnya menggunakan sekat tersebut, sehingga arus yang keluar dari ujung kumparannya adalah digunakan untuk beban, ya, untuk beban. Ini sebagai contoh saja. Jadi perbedaan yang jelas antara generator AC dengan generator DC, bedanya atau perbedaannya hanya pada cincinnya. Kalau cincin untuk AC itu dua cincin, satu cincin untuk positif, satu cincin untuk fase, satu cincin untuk nol. Kalau untuk DC, satu cincinnya sebelahnya untuk positif, sebelahnya untuk negatif. Ya, untuk terminal negatif. Lalu cara ini dikembangkan, akhirnya hadirlah generator-generator listrik baik AC maupun DC. Ya, contoh ini juga DC, ya, karena cincinnya terbelah. Ya, menggunakan split ring atau ring terbelah atau ring belah. Kemudian ada sikatnya yang mengambil arus dari ujung-ujung kumparan ini, ada sikat. Kemudian dihubungkan dengan lampu. Ini contoh-contoh saja. Kemudian untuk DC-nya, kalau untuk AC-nya berputar satu lingkaran seperti ini untuk satu siklus, ya. Dan satu siklus inilah yang disebut dengan bagian dari frekuensi. Jadi 1 detik ketika ini terdiri dari 50 siklus, maka frekuensinya disebut 50 Hz. Padahal 50 Hz itu adalah 50 siklus dalam 1 detik. Itu untuk AC-nya. Kemudian untuk DC-nya putarannya seperti ini. Jadi misalkan pada posisi, ya, pada posisi seperti ini, posisi kumparannya seperti ini, lalu diputar ke sini, maka akan dapat dari putaran tegak ke vertikal akan memperoleh seperempat gelombang, ya, seperempat gelombang. Jadi bentuknya seperempat gelombang seperti ini. Ya, kemudian dikembalikan lagi ke posisi awal, putar terus sampai sampai setengah, ya, sampai setengah lingkaran. Tadi ininya yang hitam ini di atas, ini hitamnya di bawah, berarti sudah setengah lingkaran. Tegangannya kembali ke nol, ya.
Lalu karena sekatnya dihubungkan pada satu ring dan ring yang satu sebelahnya tidak ada, hanya kembali lagi ke nol, kemudian naik lagi. Untuk putaran berikutnya dia naik lagi untuk seperempat putaran berikutnya, kemudian turun pada seperempat atau 4/4 lingkaran atau putaran terakhir. Sehingga bentuk gelombang untuk DC, untuk generator DC-nya seperti ini. Nah, bentuk gelombang ini memang masih seperti bentuk gelombang bukan rata, bukan arus rata. Untuk mendapatkan ratanya biasanya menggunakan filter. Filternya biasanya menggunakan kondensator. Sehingga akan diperoleh arus yang mendekati rata, ya, mendekati rata. Jadi kalau dihubungkan seperti ini misalnya, dari sini hubungkan ke sini, kemudian dari ujung ini hubungkan ke sini dan seterusnya, maka akan diperoleh arus DC yang mendekati rata. Ya. Jadi ini prinsipnya untuk DC. Kenapa dia tidak puncak positif lalu yang satu ini puncak negatif, tapi dua-duanya jadi puncak positif? Karena cincinnya cincin belah tadi. Jadi bukan cincin double. Ya. Ini untuk DC-nya. Contoh misalnya untuk generator seperti ini, ya, cincinnya dibelah lalu dipisahkan oleh isolator misalnya. Lalu ujung yang satu sebagai positif, ujung yang satu sebagai negatifnya. Itu untuk generator DC-nya seperti itu. Nah, ini untuk membedakannya antara DC dengan AC. Ini AC, cincinnya 2. Kalau DC, cincinnya 1 dibelah seperti ini. Tapi kumparan dan magnetnya sama saja. Jadi tidak ada beda. Jadi bedanya pada cincin yang biasa digunakan untuk menyadap output dari kumparan ini, dari arus listrik yang dibangkitkan oleh kumparan yang diputar di dalam magnet. Nah, seperti ini juga sama. Ini AC, cincinnya 2. Ini DC, ya, di magnetnya diputarkan. Ini DC karena cincinnya dibelah di sini. Ya. Nah, prinsip kerja AC itu seperti tadi kita sudah jelaskan, sama seperti tadi, yaitu pada magnetnya dan seterusnya berputar dan seterusnya. Saya sudah jelaskan di atas tadi bahwa ada magnet, kemudian ada 2 magnet, lalu ada kumparan diputar di dalamnya lalu disadap. Itu prinsipnya. Demikian juga ini sama saja, ini hanya pengulangan untuk memberi kita pemahaman saja. Jadi magnetnya 2, lalu yang utara dengan yang selatan, lalu diantaranya diputarkan magnet menggunakan rotor ini, lalu disadap arus yang ada di kumparan ini melalui cincin, 2 cincin ini untuk AC. Kalau untuk DC cincinnya 1 tapi dibelah. Inilah prinsip-prinsip yang digunakan. Jadi saya hanya menunjukkan prinsip-prinsip mengapa listrik itu bisa terjadi atau bisa timbul arus listrik di dalam kumparan atau di dalam pengantar. Ya. Jadi misalkan ini ada magnet, kemudian ada ring, slip ringnya, ada 2 ring untuk AC berarti. Kemudian dari 2 ring itu disadap lalu dipasang ke lampu, maka lampu akan menyala dan seterusnya. Demikian juga ini. Jadi pemutarannya misalkan kalau tadi pada radian, ini frekuensi ini dalam bentuk derajat. Dari 0 putar ke 90, kemudian dari 90 ke 180, 180, 270 dan 360 diputar. Jadi diputar satu siklus itu adalah 360 derajat. Sehingga ini juga demikian. Jadi dari 90 dapat setengah ini, seperempat putaran ini. Kemudian ke 180 menjadi setengah putaran derajatnya. Kemudian ini lagi dan seterusnya. Nah, dari sini juga kita bisa menghitung waktunya. Karena waktu itu adalah C per F. Kalau F-nya 50 Hz, maka T untuk satu siklus ini dapat kita hitung, yaitu 1 per F. Ya, 1 per F. Nanti dalam perhitungannya seperti itu. Ini dasar saja yang saya sampaikan. Jadi grafik horizontal ini bisa kita gunakan derajat,
di sininya, ya, bisa jadi derajat, ya, bisa juga jadi milisekon. Karena satu siklus ini untuk 50 Hz, satu siklus ini adalah 20 mili detik, ya. 20 mili detik itu waktu untuk satu siklus, ya. Karena satu detik menghasilkan 50 siklus, sehingga disebut frekuensinya 50 dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah itu berarti selain magnet yang kita butuhkan ada pengantar, ya. Pengantar, jadi magnet, pengantar, dan seterusnya. Hanya itu, membangkitkan listrik itu hanya dengan dua cara itu yang dijadikan prinsip generator, selain dari prinsip reaksi kimia dan solar cell tadi. Nah, untuk kali ini juga saya ingin memperkenalkan konduktor yang ada, ya. Kita kenalkan konduktor. Jadi kalau konduktor seperti ini misalnya, ini ada sebuah konduktor. Konduktor ini bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau ada sumber listrik, misalkan baterai dari aki atau dari baterai, dihubungkan dengan lampu, kemudian saklarnya di on-kan, ya, atau di-on-kan. Ini di-on-kan kalau saklarnya seperti ini. Maka arus baterainya akan mengalir, ya, akan mengalir melalui pengantar ini. Nanti dalam perkembangannya bagaimana tahanan jenis pengantar dan sebagainya akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Jadi hubungan ini, kalau sebuah sumber tegangan dihubungkan ke lampu, maka dihubungkan dengan pengantar atau konduktor, maka lampu itu akan bisa menyala dan padam, tergantung posisi listrik, posisi switch atau saklarnya. Nah, untuk pengantar-pengantar antara lain misalkan aluminium, tembaga, perak, emas, dan beberapa yang lain, ya. Inilah konduktor atau pengantar-pengantar yang biasa kita gunakan. Yang paling banyak digunakan ya antara aluminium karena aluminium itu yang memiliki daya hantar paling tinggi. Nanti daya hantar, daya tahan dan sebagainya akan ditampilkan tabel pada kesempatan-kesempatan mendatang. Jadi tembaga, kuningan dan sebagainya itu dipakai sebagai pengantar. Kalau emas ya bisa juga, cuman berapa harganya kabel atau pengantar yang kita gunakan kalau dibuat dari emas. Kemudian selain konduktor atau pengantar, kita juga mengenal yang namanya isolator, ya. Yang namanya isolator. Jadi seperti ini, ada baterainya dihubungkan lewat saklar ke lampu. Apakah lampu ini menyala kalau penghubungnya adalah isolator? Ya. Kalau penghubungnya isolator, ya. Apakah bisa menyala? Pertanyaannya seperti itu. Kalau ini isolator, ya. Jadi bukan ya. Kalau pengantarnya atau penghubungnya isolator, apakah lampu ini bisa menyala kalaupun dihubungkan dengan baterai? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena pengantar isolator itu tidak bisa mengantarkan arus listrik. Isolator tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ya, jadi kalau konduktor tadi dapat mengantarkan arus listrik, isolator tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, bahan-bahan apa yang termasuk isolator? Mulai dari kaca atau gelas, kemudian mika plastik, ya. Kemudian ini juga plastik, kemudian karet, kemudian udara kering. Kalau udara kering bisa jadi isolator, berarti udara basah bisa menjadi konduktor. Sehingga orang kena petir itu karena adanya loncatan elektron dari pusatnya, dari atas mengalir lewat udara basah, kemudian diteruskan ke bumi. Sehingga yang menjadi isolator itu adalah udara kering. Kalau udara basah itu konduktor. Jadi sekali lagi isolator mulai dari gelas, mika, polistiren atau plastik, kemudian karet,
rubber, ya, dan udara kering. Nah, inilah sebagai dasar untuk kita, sebagai dasar untuk pemahaman kita bagaimana dasar-dasar kelistrikan itu bisa kita fahami dan bagaimana listrik itu bisa, arus listrik itu bisa ada. Saya kira untuk kali ini, video kali ini, supaya jangan terlalu panjang, dasar-dasar kelistrikan kita akhiri dulu, dan kalau ada pertanyaan silakan nanti isi komentar atau isi komen dalam kolom komentar pada video ini ketika dibuka. Jadi silakan membuka atau downloadnya dari YouTube, nanti saya akan kirimkan linknya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses bagi siapa saja yang belajar. Terima kasih.